Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Diakusmawardani, NIM dengan NIM 180102536, Prodi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan selanjutnya, nama saya Kinta Suci Mujianti, NIM 18010259092, Prodi PGSD. Nama saya Diah Ayu Lestari dengan NIM 18010025453, Prodi PGSD. Nama saya Nia Rahmania, NIM 18010252222, Prodi PGSD. pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuai tema yaitu supervisi tenaga kependidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan Suci Mujianti. Apa yang dimaksud dengan supervisi? Supervisi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka membantu guru dan tenaga pendidik lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Apa itu tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan UUD nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 1. Supervisi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Fungsi dari supervisi tenaga kependidikan yang pertama, sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga, sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Apa saja prinsip supervisi tenaga kependidikan? Yang pertama, supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang supervisi. Yang kedua, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga, supervisi hendaknya realistis, didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya. Yang keempat, kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang kelima, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Yang keenam, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Yang ketujuh, supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah. Komponen tenaga kependidikan yang pertama, tenaga pendidik. Ada pengajar, pembimbing, supervisor pendidikan. Yang kedua, tenaga teknisi pendidikan. Yang ketiga, tenaga administrator sekolah.
Selanjutnya ada tenaga teknisi pendidikan, laboran. Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains, kimia, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Manfaat laboran yaitu yang pertama, tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, yang kedua, mewujudkan teoritis pembuktian uji coba, yang ketiga, sarana pembelajaran. Peran laboran terbagi menjadi tiga. Yang pertama, laboran berfungsi sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, sabar, dan jujur, serta berpikir kritis dan cekatan. Yang kedua, laboratorium sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menentukan suatu masalah dan sikap teliti. Yang ketiga, laboratorium sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Tenaga teknisi pendidikan atau pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Kompetensi pustakawan tenaga sekolah. Yang pertama, ada pengetahuan. Pengetahuan bisa dari keterampilannya, yaitu pengetahuannya dimulai dari mendapatkan sertifikat sebagai tenaga ahli pustakawaan dan juga mengetahui segala sesuatu yang diperlukan sebagai pustakawan. Yang kedua adalah sikap, karena pustakawan adalah salah satu yang sering berinteraksi oleh siswa, maka sikap pustakawan harus dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sekolah atau adab atau peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah keterampilan, yaitu keterampilan dalam memberikan informasi serta memberikan pelayanan yang baik kepada pengunjung perpustakaan. Selanjutnya ada tugas pokok pustakawan pendidikan. Yang pertama itu ada pustakawan terampil. Yang pertama itu tugas pokoknya organisasian dan pendayagunaan sih. Yang ketiga penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka. Lalu ada pemasyarakatan, dokumentasi dan informasi. Nah, tugas pokoknya itu adanya penyuluhan, publisitas, lalu yang ketiga ada pameran. Nah, juga ada pustakawan tingkat ahli. Nah, tugas pokoknya yaitu mengajar, melatih, membimbing, menjadi tim penilai jabatan perpustakaan. Selanjutnya ada tenaga administrator, yaitu tenaga administrator sekolah atau TAS adalah sumber daya sekolah yang mesti dikelola secara optimal untuk mewujudkan tujuan sekolah. Selanjutnya ada prinsip tenaga administrator sekolah. Yang pertama ada administrasi sekolah bersifat praktis dan fleksibel, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di sekolah. Yang kedua ada administrasi sekolah, berfungsi
sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga ada administrasi sekolah dilaksanakan dengan suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya ada komponen tenaga administrator sekolah. Yang pertama itu ada administrasi kesiswaan. Maksudnya ini kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan siswa. Terus yang kedua ada administrasi sarana dan prasarana. Itu prasarana sekolah itu secara umum diartikan sebagai beberapa barang atau benda yang diberi dukungan secara langsung dalam proses pembelajaran. Terus kalau sarana sekolah itu meliputi semua benda barang yang berkaitan pada proses pembelajaran itu. Yang ketiga ada administrasi kurikulum. Yaitu yang meliputi kegiatan pencatatan dan pengelolaan kurikulum. Yang keempat ada administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, dan pembiayaan. Selanjutnya ada administrasi keuangan atau bendahara, di mana suatu kegiatan pengelolaan dana yang meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan dana, dan pertanggungjawaban untuk pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir ada administrasi humas atau hubungan masyarakat. Ini merupakan sebagai suatu rangkaian pengelolaan yang berhubungan dengan kegiatan maupun hubungan antara suatu lembaga pendidikan dengan masyarakat. Sekian pembahasan tentang supervisi tenaga kependidikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.